Halo teman-teman, oke, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip desain instruksional yang mendukung pengajaran interaktif. Wah, apa saja ya prinsip-prinsip desain instruksional yang mendukung pengajaran interaktif? Mau tahu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, jadi kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip desain instruksional. Kemudian kita akan mempelajari keterlibatan siswa sebagai prinsip utama. Kemudian kita akan belajar adaptasi terhadap gaya belajar individu. Kemudian kita juga akan belajar klarifikasi tujuan pembelajaran, penggunaan teknologi sebagai alat pendukung, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan, kemudian pengintegrasian keterampilan praktis, kemudian fleksibilitas dalam desain instruksional. Oke. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip desain instruksional? Ya, jadi desain instruksional adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi pengajaran. Prinsip-prinsip ini membimbing proses desain untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Dalam konteks pengajaran interaktif, prinsip-prinsip ini memainkan peran kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang memikat dan efisien. Oke, bagaimana keterlibatan siswa sebagai prinsip utama? Ya, oke. Nah, salah satu prinsip terpenting dalam desain instruksional adalah memastikan keterlibatan maksimal siswa. Jadi, memaksimalkan keterlibatan siswa, gitu ya. Nah, bagaimana melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu baik melalui diskusi, tugas interaktif, atau simulasi, yang mana ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Desain instruksional yang berfokus pada keterlibatan siswa ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan bermakna. Oke, jadi intinya harus melibatkan siswa. Eh, Bagaimana cara membukanya? Cara membukanya dengan membuka pertanyaan terbuka ya. Jadi memberikan pertanyaan terbuka kayak memberikan studi kasus terlebih dahulu atau kayak memberikan isu yang lagi hangat apa dibahas, kemudian ditanyai pendapat siswa tersebut kayak gimana, ya. Contoh kayak ada kasus mengenai, wah ternyata ketua KPK ditangkap ya gitu sebagai tersangka gitu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Gitu. Ini bahasanya lagi membahas PKN ya. Nah, itu dengan begitu ya, dengan pertanyaan terbuka seperti itu akan membuka secara alamiah ya, diskusi yang menarik. Jadi akan tercipta komunikasi dua arah secara alami, gitu. Karena kita sudah membukanya dengan pertanyaan yang, memungkinkan semua orang bisa menjawab. Oke, adaptasi terhadap gaya belajar individu. Oke, jadi sebagai seorang guru, kita harus mengakui bahwa setiap siswa itu punya tipe belajar dan gaya belajarnya masing-masing. Tidak semuanya sama, gitu. Makanya kita harus sadar tentang itu, gitu. Untuk apa? Supaya pada saat kita membuat pengajaran interaktif itu mampu mengakomodir atau mengakomodasi berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memahami preferensi belajar siswa, guru dapat menyusun materi pembelajaran yang lebih efektif dan merangsang. Oke. Kemudian verifikasi tujuan pembelajaran. Nah, maksudnya apa? Jadi prinsip ini menekankan pentingnya menyajikan tujuan pembelajaran dengan jelas kepada siswa. Dalam pengajaran interaktif, tujuan-tujuan tersebut menjadi panduan bagi siswa untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka. Tujuan yang jelas membantu menciptakan fokus dan memberikan arah yang jelas dalam proses pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang tepat itu akan memberikan arah pembelajaran yang tepat juga, gitu. Makanya membuat tujuan pembelajaran itu harus terukur dan harus presisi, gitu. Jangan melewati batas standar kompetensi, gitu, dan jangan kurang juga dari standar kompetensi, gitu. Oke, lalu bagaimana penggunaan teknologi sebagai alat pendukung? Nah, dalam era digital, penggunaan teknologi menjadi prinsip penting dalam desain instruksional. Pemanfaatan platform digital, multimedia, dan alat interaktif dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Namun,
Prinsip ini juga menekankan pada selektivitas penggunaan teknologi agar mendukung bukan menggantikan pengalaman belajar siswa. Jadi ini teknologi itu mendukung pembelajaran bukan menggantikan pembelajaran ya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana evaluasi dan umpan balik berkelanjutan harus berjalan. Nah, prinsip ini bagian dari prinsip ya, prinsip desain instruksional. Prinsip ini menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru perlu mengumpulkan data evaluasi dan memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Hal ini menciptakan siklus perbaikan yang berkesinambungan dalam pengajaran interaktif. Gitu. Jadi evaluasi dan umpan balik ini memang harus dilakukan secara berkala. Untuk apa? Supaya ketika ada perbaikan itu mudah untuk dilakukan secara berkala juga gitu, secara langsung. Tidak menunda hasil tes atau tidak menunda hasil sumatif gitu ya. Tapi evaluasi dan umpan balik ini bisa dilakukan seiring berjalannya proses pembelajaran berlangsung. Oke. Lalu bagaimana pengintegrasian atau penyatuan keterampilan praktis ya secara praktik? Nah, pengajaran interaktif harus fokus pada pengembangan keterampilan praktis atau mudah dipraktekkan bahasa sederhananya ya, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini menekankan pada relevansi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan kebutuhan siswa di masa depan ya, gitu. Jadi harus yang mudah diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, supaya nanti dia lebih siap begitu keluar sekolah sudah siap dengan, realitas yang ada di masyarakat dalam menghadapi masalah ya tentunya. Kemudian bagaimana fleksibilitas dalam desain instruksional? Nah, jadi fleksibilitas menjadi prinsip yang, cukup penting ya di dalam desain instruksional. Karena desain instruksional itu harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang mana sekarang tuh sangat pesat banget di bidang pendidikan dan teknologi. Sehingga guru harus siap untuk menyesuaikan metode pengajaran agar tetap relevan dan efektif. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi di topik berikutnya ya.